Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penjiran yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita membahas pernyataan dari Sekjen NATO yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dibakar pada Idul Adha bukanlah sebuah kejahatan. Ini pernyataan yang salah. Dan ini mengiring opini masyarakat bahwasanya Al-Quran itu tidak jauh beda dengan kitab-kitab biasa, buku-buku biasa yang boleh saja dibakar. Wa iyadzubillah. Ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah menyegerakan hukumannya kepada orang-orang seperti ini, sebagaimana Allah lakukan kepada umat sebelumnya yang telah membangkang kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah, di sini kita lihat komentar teman-teman ya. Di situ saya tengok di IG itu ada yang komentar agak lain kelakuan Barat nih, seolah-olah dia yang paling suci. Ini maksudnya ini bapak ini ya. Dan realitanya alhamdulillah negeri Barat itu banyak umat Islam yang tersebar, dakwah semakin berkembang di sana. Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, ketahuilah makar Allah, ketahuilah Allah akan membalas makar mereka itu dengan sebaik-baik balasan. Mereka menyerang Islam, akan insyaallah akan Islam tersebar semakin banyak di negeri Barat. Juga komentar, kalau umat Islam membakar kitab umat lain, maka mereka akan berteriak teroris. Setahu saya realita tidak ada umat Islam yang membakar kitab umat yang lain, karena kita umat Islam meyakini adanya kitab-kitab yang Allah telah turunkan sebelum Al-Quran. Namun kita hanya dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Adapun kitab-kitab sebelumnya, karena sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia yang telah merubah perkataan-perkataan Allah Azza wa Jalla dalam kitab-kitab sebelumnya. Lalu kemudian saya komentar, langsung komen penistaan agama. Betul, kebanjiran fakta, langsung digoreng sampai 7 hari 7 malam. Kita bakar Bibel dibilang penistaan, kita bakar bendera Zionis dibilang kejahatan, kita tolak LGBT dibilang menolak HAM. Kalau mereka bakar Al-Quran, biasa saja dibilang Allah itu kan ini itu. Banyaklah komentar mereka, alasan mereka untuk membenarkan kesalahan mereka. Di sini juga ada komentar, bisakah kita umat Islam menganggap orang Barat tersebut sebagai teman saja? Kita bisa menganggap mereka teman, atau bahkan jadikan teman jika dia adalah orang Barat yang berpegang teguh di atas agama Islam. Karena banyak juga kita dapati orang Barat itu yang Muslim. Alhamdulillah, saya juga pernah nengok IG orang Barat yang masuk Islam. Alhamdulillah. Ini menunjukkan dengan akal mereka yang sehat, mereka dapati hanya Islamlah agama yang sesuai dengan fitrah mereka, yang mana menjauhkan mereka dari mengikuti hawa nafsu sehingga menjadi makhluk yang lebih hina dari binatang. Janganlah mengagumi mereka berlebihan. Ya, kita memang dituntut jangan berlebihan mencintai siapapun itu. Jadi mereka akan timbul rasa segan terhadap kita. Karena cuma 2 hal yang bisa orang lain tidak ingin melakukan kejahatan, kejelekan kepada kita. Itu karena mereka segan sama kita, atau mereka sayang sama kita. Sini juga ada komentar, jelas saja mereka bilang begitu. Karena NATO isinya orang-orang yang sekuleris, pluralis, dan liberalis. Dan mereka selalu menganggap Islam sebagai agama yang mengganggu bisnis mereka. Tidaklah, Islam itu tidak mengganggu bisnis. Islam itu memberikan solusi bagaimana berbisnis itu mendapatkan keberkahan. Tidak menzolimi orang lain, sama-sama untung, selamat dunia akhirat. Itu yang kita inginkan. Dan Islam sesuai dengan fitrahnya kita sebagai orang Islam, sebagai seorang manusia. Karena dengan berbisnis, maka akan dimudahkan
banyak hal dalam urusan agama ini, karena pintu rezeki itu banyak dari berbisnis. Maka Islam itu kasih batasan, ini batasannya. Jangan zolimi diri sendiri, jangan zolimi orang lain. Dapat untung kita memudahkan urusan orang lain. Itu dia. Islam itu simple. Juga ada komentar, tak heran mengapa Om Putin Rusia ogah bergabung dengan NATO, karena beliau respek dan menghormati agama lain. Allah alam ini benar atau tidak, bisa jadi. Semoga ini menjadikan kita umat Islam semakin yakin bahwasanya Islam adalah agama yang satu-satunya Allah ridhoi. Jadi jangan ragu, karena kebenaran Islam ini kita bisa lihat dari betapa banyaknya orang-orang yang berusaha untuk merusak agama Allah yang benar ini. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tarda 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini dan sejenis dengan mereka ini tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Jika tetap ngotot, ngeyel, mengikuti keinginan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, maka tentunya akan serupa dengan mereka nantinya. Dan penyesalan yang tiada hentinya di akhirat jika tidak bertaubat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, maka tidak ada penolong, tidak pelindung lagi. Karena sebaik-baik pelindung dan penolong hanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka adalah kita kembali kepada agama kita, agama Islam. Dan semoga Allah berikan nikmat husnul khatimah kepada kita semua. Dan semoga Islam ke depannya semakin berkembang di negeri barat. Karena ini tanda-tanda Islam semakin berkembang di negeri barat dengan adanya orang-orang yang gerah dengan tersebarnya Islam di negeri mereka. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.